bagaimana menjaga pemikiran positif di tengah masyarakat yang penuh konflik dan perseteruan yang kerap terjadi. Seakan-akan dunia ini kacau balau, penuh dengan masalah, pertengkaran, membuka aib, dan juga banyak masalah yang terjadi. Menjaga pandangan positif di tengah masyarakat yang penuh konflik dan perseteruan adalah tantangan besar. Tetapi sangat mungkin dilakukan dengan kesadaran diri, latihan mental, dan pendekatan yang matang secara emosional. Berikut adalah penjelasan terperinci dan mendalam mengenai bagaimana melakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita bersama panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rizki dan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Hai Sobat Kohalim, selamat pagi semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Topik kita di pagi yang berkah ini adalah bagaimana menjaga pemikiran positif di tengah masyarakat yang penuh konflik dan perseteruan yang kerap terjadi. Nah, kita tahu bahwa sekarang kita bisa membaca, bisa menonton, seakan-akan dunia ini kacau balau, penuh dengan masalah, pertengkaran, membuka aib, dan juga banyak masalah yang terjadi. Nah, menjaga pandangan positif di tengah masyarakat yang penuh konflik dan perseteruan adalah tantangan besar. Tetapi sangat mungkin dilakukan dengan kesadaran diri, latihan mental, dan pendekatan yang matang secara emosional. Berikut adalah penjelasan terperinci dan mendalam mengenai bagaimana melakukannya. Yang pertama adalah pahami realitas sosial dengan bijak. Masyarakat tidak pernah benar-benar bebas dari konflik, baik karena perbedaan pendapat, politik, agama, budaya, hingga kepentingan pribadi. Maka langkah pertama bukan menghindari kenyataan, tetapi menerima bahwa konflik adalah bagian dari dinamika sosial. Mengembangkan pemahaman bahwa perbedaan bukan ancaman, melainkan bagian dari keberagaman. Sadarilah kita tidak bisa mengontrol dunia luar, tapi kita bisa mengontrol cara kita meresponnya. Yang kedua, latih pola berpikir positif dan realistis. Pandangan positif bukan berarti naif atau mengabaikan masalah, tapi lebih ke arah fokus pada peluang daripada ancaman. Cari makna dan pelajaran dari kejadian buruk. Percaya bahwa perubahan itu mungkin dan bisa dimulai dari diri sendiri. Nah, latihan harian yang bisa dilakukan ini, positive reframing. Ubah cara pandang negatif menjadi netral atau positif. Misalnya, orang itu kasar. Mungkin dia sedang menghadapi kesulitan. Ini pemikiran positifnya. Jurnal syukur, tulis 3 hal positif pada setiap hari sekecil apapun itu. Nah, ini ada latihannya. Jadi kita diminta untuk tulis 3 hal positif setiap hari, sekecil apapun itu. Nah, ini namanya jurnal syukur. Ya, yang ketiga, bangun ketahanan mental. Membangun ketahanan mental membantu kita tidak mudah tumbang saat melihat konflik atau keburukan di sekitar kita. Cara melatihnya, jaga batasan emosional. Tidak perlu ikut terbakar oleh emosi orang lain. Istirahat dari berita negatif. Kurangin konsumsi media sosial yang penuh kebencian atau gosip. Temukan komunitas suportif. Berkumpul dengan orang-orang yang memberi energi positif. Nah, ini kurang lebih sih kita bisa mengendalikannya dengan membangun ketahanan mental. Nah, yang keempat, kelola interaksi sosial secara sehat. Tidak semua orang harus kita lawan atau setujui. Nah, strategi sosial itu. Hindari debat yang tidak produktif terutama di media sosial.
Pilih kata-kata bijak saat berdiskusi agar tidak memicu konflik. Berempati, bukan bereaksi. Jadi coba pahami sudut pandang orang lain bahkan jika kita tidak setuju. Sikap tenang dan mendengarkan bisa lebih kuat daripada argumen keras. Nah, ini sebetulnya sudah diberitahukan kiat-kiatnya untuk menghadapi kelola interaksi sosial secara sehat. Nah, yang kelima, perkuat kompas moral dan spiritual. Kembali ke nilai-nilai pribadi, kebaikan, kesabaran, toleransi, dan kasih sayang. Lakukan aktivitas spiritual dan refleksi, meditasi, doa, kontemplasi. Ini semua bisa memberi ketenangan batin yang stabil di tengah kekacauan luar. Berkontribusilah meski kecil, bantu orang lain, tersenyum, atau menyebar pesan damai. Hal kecil bisa berdampak besar, artinya harus selalu bersikap positif. Oke, yang keenam, kembangkan literasi sosial dan emosional. Pelajari kecerdasan emosional, mengelola emosi, mengenali emosi orang lain, dan menjaga hubungan sehat. Pelajari cara berpikir kritis dan empatik, jangan langsung percaya atau reaktif terhadap berita provokatif. Ikutin tokoh atau bacaan inspiratif yang mendorong perdamaian dan pemikiran terbuka. Nah, artinya ini memang kita harus kembangkan ini literasi sosial ini. Nah, yang ketujuh, fokus pada hal yang bisa dikendalikan daripada frustrasi karena dunia terasa rusak. Tanyakan, apa yang bisa saya lakukan hari ini untuk menyebarkan kebaikan atau ketenangan? Arahkan energi ke tindakan nyata, mendengarkan orang lain, melalui sesuatu yang membangun, atau mendukung kampanye sosial damai. Nah, ini yang terakhir, yang kedelapan, konsistensi dan kesabaran. Menjaga pandangan positif di tengah konflik adalah proses jangka panjang, bukan perubahan sesaat. Akan ada hari yang sulit, tapi jangan berhenti karena orang lain negatif. Jadikan diri sebagai sumber cahaya kecil di tempat yang gelap. Ya, ini kurang lebih apa yang dikatakan di sini adalah untuk menjaga pemikiran positif di tengah masyarakat yang penuh dengan konflik dan persetujuan yang kerap terjadi. Nah, kita tahu bahwa sekarang ini kan zaman-zaman fitnah, ya sudah disampaikan di episode yang lalu, di topik-topik yang baru lalu, yaitu mengenai zaman fitnah. Nah, ini perlu kita pelajari dan kita kembangkan. Nah, kesimpulannya, menjaga pandangan positif bukan tentang mengabaikan kenyataan pahit, melainkan memilih untuk tetap waras, tenang dan berdaya di tengah hiruk-pikuk dunia. Ini adalah bentuk kekuatan batin yang sejati dan sekaligus kontribusi nyata untuk dunia yang lebih baik. Jadi artinya kita tidak menambah hal-hal yang buruk. Nah, selalu kita bicarakan ada hal-hal yang positif, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan teman, maupun di lingkungan kerja. Jangan ketika orang berbicara negatif, kita nimbrung malah menambah negatif yang terjadi. Walaupun tidak tertutup mata bahwa itu memang terjadi, tapi upayakan. Karena ini akan lebih membuat kita tenang, damai, dan kita bisa berkreasi lebih baik. Nah, ini kurang lebih topik di hari Senin ini yang mau kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, dapat mewarnai kehidupan kita semua, termasuk kami di sini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa, para subscriber, para muala, kaum muslimin yang sudah dengan setia menonton acara Secangkir Kopi di pagi hari. Semoga kita tetap bisa tampil lagi di hari-hari berikutnya dengan kualitas topik yang lebih bagus dan juga dengan penyajian yang lebih tepat. Terima kasih. Bagi yang belum subscribe, kami mohon supaya subscribe, like, comment, and share. Dan juga kami berharap bahwa acara ini menjadi manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita minum secangkir kopi di pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.